Baik, pada pertemuan dua kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang forward chaining dan backward chaining. Oke, kita masuk dalam materinya. Yang pertama kita review dulu tentang penjelasan mengenai prolog. Prolog adalah bahasa OOP atau Declarative Language dan non-procedural. Prolog lebih cenderung menyelesaikan masalah yang tidak struktur dan pemecahannya tidak diketahui, di mana berdasarkan data dan aturan tersimpan dalam program, maka programmer dapat melakukan query untuk mendapatkan solusi dari jawaban yang merupakan hasil komputasi dari program logik dari dalam Prolog. Nah, kelebihan dari Prolog yaitu mengekspresikan algoritma dengan baik, melakukan komputasi yang rumit, mengembangkan dirinya sendiri menjadi program, sehingga dapat belajar melalui informasi yang didapatkan selama program dijalankan, dan menggunakan teknik pencarian heuristik. Sedangkan kekurangan dari Prolog adalah boros dalam alokasi memori, pemrograman Prolog tidak mengaktifkan fitur grafis, urutan Prolog berdampak pada efektivitas program, program Prolog tidak mengaktifkan kondisi OR, dan kondisi logika not tidak kompatibel dalam program Prolog. Kemudian ada metode inferensi. Metode inferensi adalah cara berpikir dan pola-pola penalaran yang digunakan sistem untuk mencapai suatu kesimpulan. Metode inferensi akan menganalisa suatu masalah dan mencari jawaban yang terbaik. Penalaran dilakukan dengan mencocokkan kaidah-kaidah dalam dasar pengetahuan fakta yang terdapat di dalam basis data. Nah, metode inferensi itu dibagi menjadi dua, yaitu forward dan backward chaining. Forward chaining sendiri adalah suatu penalaran yang dimulai dulu dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut, di mana pencarian ini dilakukan dengan menggunakan rules atau memiliki premis cocok dengan fakta yang diketahui untuk memperoleh fakta baru dengan melanjutkan proses sehingga solusi dicapai. Forward chaining atau runut maju ada atau disebut juga dengan pencarian yang dimotori oleh data karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia sehingga mencapai konklusi yang diinginkan. Data yang digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk diproses akan ditemukan suatu hasil. Jadi fungsi dari forward chaining-nya itu pertama digunakan jika terdapat banyak aturan yang berbeda. Yang kedua digunakan apabila terdapat banyak cara. Kemudian ada penjelasan tentang backward chaining. Backward chaining adalah suatu penalaran yang dilintasi dari suatu hipotesa, bukan fakta, jadi hipotesa dulu. Kembali ke fakta yang mendukung hipotesa tersebut. Pendekatan dimotori dengan tujuan, yaitu goal driven. Jadi dia itu orientasi goal driven. Dimulai dari harapan yang akan terjadi, lalu kemudian dicarilah aturan yang mendukung hipotesis tersebut. Kemudian proses pelacakan menggunakan premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan baru sebagai kesimpulannya. Proses berlanjut sampai semua kemungkinan ditemukan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada perbedaan antara metode forward chaining dan metode backward chaining. Intinya adalah forward itu untuk ke depannya. Jadi dia itu dibuat untuk masa depan, disajikan untuk masa depan, datanya itu buat memandu keadaan, pekerjanya ke depan, dan tapi penjelasannya tidak difasilitasi. Kalau backward, dia itu mundur, dia itu masa lalu, di belakang. Dia itu buat diagnosis, disajikannya untuk masa lalu, tujuannya tujuannya untuk memandu, bekerjanya ke belakang, tapi penjelasannya difasilitasi. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan saya udah jelaskan em, tentang inferensi ya. Jadi inferensi itu dibagi jadi dua, yaitu forward dan backward. Nah, tadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, forward itu BFS, sedangkan backward itu DFS. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasannya. DFS itu akan melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam berurutan. Sedangkan BFS sendiri bergerak dari simpul yang ada pada setiap tingkat diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya. Sedangkan best first search itu adalah gabungan dari keduanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT-nya kalian. Baik, pada ACT kita kali ini kita akan membuat suatu timer di mana kita akan membuat dua button. Yang pertama button play, yang kedua button stop. Nah, lalu kemudian kita akan membuat timer. Prosesnya adalah gini. Kalau timer di sini itu tipenya itu adalah membuat sejenis perulangan.
yang berselang selama 1 detik. 1 detik, 0,5 detik itu sesuai dengan yang kita mau. Nah, jadi timernya itu tahu dari mana? Ya, tahunya itu adalah kita akan mendeklarasikan atau masukkan suatu bunyi yang biasanya bunyi default ya dari komputer masing-masing, yaitu bunyi biasanya bip bip atau segala macamnya yang biasanya itu ada di laptop kalian. Contohnya kalau kalian mau colok sesuatu bunyinya tuing tuing gitu kan, aja tung tung tung. Nah, itu adalah bunyi default komputer yang paling umum dan akan kita gunakan di Strawberry Prolog ini. Oke, kita akan langsung masuk dalam programnya. Jadi yang pertama kita mendeklarasikan dulu program utama. Lalu kita membuat window-nya yang dinamakan dengan menu size-nya 500x500 yang menjalankan program Win pertama. Di mana Win pertama ini, yang pertama berisi button, yang kita mendeklarasikan buttonnya dulu. Yang kedua, kita akan membuat gambar buat di button tersebut. Kan button kan kayak bentuknya kotak doang. Nah, kita akan membuat gambarnya, yaitu bentuknya segitiga buat tombol play. Nah, kita akan membuat dengan menggunakan ini, line ini ya. Warnanya ini ya, 128 128 128. Kalau udah salah sih warnanya sekitar warna merah. Lalu kemudian ketika kita akan membuat tombol press satu, tombol satu. Jadi tombol button satu ini tulisannya play ya. Jadi kalau saya diklik maka akan dijelaskan di sini. Akan dijalankan program yang ini. Jadi kalau seandainya tombol play ini dipencet, maka akan muncul window baru dengan nama menu sama, tapi yang dijalankan adalah Win 2. Nah, kemudian program Win 2 ini adalah kalian harus mendeklarasikan timer, di mana yang seperti saya bilang kalian akan set timernya ini, yaitu selama 1 detik. Untuk ACT kita 1 detik ya. Lalu kemudian di Windows 2 ini kita membuat button kelas kedua, yaitu button stop. Nah, di mana sama seperti sebelumnya kita akan membuat lagi gambar button stopnya, yaitu bentuknya kotak dengan warna 00255. Nah, lalu kemudian fungsi dari time function ini adalah fungsinya adalah pas ada bunyi bip setiap 1 detik, maka akan output yang di bagian sini nih, output yang di bagian sini akan dimunculkan tanda bintang. Ini fungsinya adalah agar ketika berbunyi, jadi setiap ada bunyi itu akan terus menerus dan itu nggak akan berhenti. Nah, itulah fungsi dari bintang ini. Lalu kemudian ada bunyi beep di sini. Nah, itu bunyi default yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian kalau tombol 2 press ini, nah kan kita kan sebelumnya buat tombol 2 ini dengan tulisan stop. Jadi, ketika tombol 2 ini diklik, maka timernya itu akan dimatikan. Untuk lebih jelasnya, kita run aja ya. Nah, seperti ini bentukannya. Jadi, ternyata warnanya bukan warna merah, tapi warna hijau. Warna hijau, keabu-abuan lah, intinya warna abu-abu lah. Nah, kemudian pada saat kita klik play, nah akan ada terus bunyi seperti ini. Dan itu tidak akan berhenti. Dan dia akan selalu jalan di outputnya nih. Tuh. Nah, ini fungsi dari bintang ini. Habis itu, kalau seandainya kita klik stop, nah berhenti. Itulah fungsi dari kill timer, itu untuk memberhentikan bunyinya atau timernya. Lalu kemudian get timer, ini fungsinya untuk ngeset timernya, berapa lama timernya bakal jalan.
Lalu kemudian yang window, untuk membuat window atau membuat jendela kayak gini. Lalu beep itu untuk bunyi. Lalu kelas itu untuk memanggil kelas. Jadi intinya adalah di window ini harus ada yang kelas yang dipanggil intinya. Oke? Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Tolong ACT-nya dikerjakan dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa PC saya langsung atau bisa ditanyakan ke teman dan ke hotline. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.